Ya pemirsa Banjarmasin Pos Online, saat ini saya berada di sebuah tempat kerja atau workshop dari Anak Kayu, dari perusahaan Anak Kayu. Di sini saya akan melihat dan menunjukkan kepada Anda bagaimana limbah-limbah yang tadinya tidak bermanfaat itu bisa dijadikan rupiah, bahkan bisa menghasilkan ratusan juta atau jutaan rupiah. Di sini kita akan lihat bagaimana proses pembuatan kursi kaleng bekas. Oke, sekarang saya sudah dengan Pak Irfan. Siapa nama lengkapnya, Pak? Irfani Adi Siswanto. Irfani Adi Siswanto selaku owner atau pemilik dari Anak Kayu yang menggarap biasanya apa nih namanya, Pak? Ini kursi kaleng. Kursi kaleng. Ya, Pak, ditunjukkan, Pak, ditunjukkan, diangkat. Ya. Nah, untuk proses pengerjaan seperti itu perlu berapa lama, Pak? Kalau prosesnya sendiri kan kita nggak bikin bijian ya. Iya. Biasanya kita bikinnya satu set, Ya. 4 kursi, 1 meja, itu kurang lebihnya 2 hari. Gitu. Ini Ya, dari- Mbak, bisa dijelaskan, Mbak, untuk bahan bakunya ini memang dari limbah ya? Betul. Ya. Jadi mulai dari kalengnya kita pakai kaleng bekas cat, filler, atau macam-macam ya, mentega cair. Jadi kita proses sedemikian rupa, amplas cat, kemudian dudukannya sendiri juga pakai kayu Bekas. limbah bekas Oh, palet. limbah bekas palet. Iya. Limbah bekas palet itu maksudnya Jadi palet itu kan biasanya kalau untuk logistik ya, barang kiriman yang besar seperti beras, kedelai dan sebagainya macam itu kan ada dudukan untuk forklift. oh iya iya Paletnya. iya iya. Nah. Packingnya ya? Ya, packingnya. Oh. Jadi itu yang kita pakai sehingga Ya. kita memang konsepnya adalah tidak menebang hutan, tidak menggunduli hutan. Jadi kita pakai limbah. Oke. Ide awalnya mungkin karena awalnya kita modalnya kecil, jadi kita berpikir bagaimana caranya menciptakan sebuah karya namun dengan bahan baku yang mudah dicari dan terjangkau. Waktu itu kita pikiran ya kayu limbah bekas palet. Jadi kita hanya berpikir bagaimana merubah tampilan limbah palet ini menjadi cantik dan enak dilihat seperti sekarang Dan ini kan. bisa bernilai ekonomi ya. lebih ya. Seperti sekarang ini kan contoh Ya, limbah contoh. palet. Kita hanya memberikan satu motif susun bata ya sehingga enak dilihat. Jadi Oke. nantinya adalah sebuah dudukan meja tertutup dengan kayu palet yang mempunyai motif unik seperti susun bata. Oke. Ini proses yang kita lakukan untuk memberikan nilai ekonomi lebih pada satu limbah. Tapi memang bahan bakunya sulit dicari atau bagaimana, Mas? Kalau dulu memang sangat mudah dicari karena masih belum banyak pengrajin yang menggunakan kayu limbah ya. Kalau sekarang memang kita selain mencari lokal di Kalimantan Selatan, kita juga datangkan dari Surabaya yang notabene kota industri yang banyak sekali limbah di sana. Kita kirim ke sini kayu-kayu limbah. Kayu-kayu limbahnya nih memang sampean cari juga ya, Mas ya? Betul. Sama Tapi limbah-limbah ini ya? tidak semua kayu limbah kita produksi khusus untuk jenis jati Belanda atau Jati Belanda? kayu pinus. Oh. Kayu pinus ini beda dengan pinus kita, pinus lokal. Kayu pinus ini datangnya dari luar negeri atau pinus impor. Biasanya barang packingan itu kan seperti kedelai, itu kan biasanya ngambil dari luar negeri, impor. Sehingga packingannya pun juga dari luar negeri. Jenis kayu yang tumbuh di negara 4 musim, itu serat kayunya berbeda dengan kayu pinus lokal kita. Ini kalau dijual berapa, Mas? Untuk di Anak Kayu sendiri ini harganya berapa? Biasanya kita jual untuk ecernya satu setnya 900.000. 100. Satu set itu 4 kursi, 1 meja itu 900.000. Nah kalau untuk jual ecer bijian, mejanya ini 150.000, mejanya 350.000. Olesannya ini apa aja, Mas? Dicat, Ya, apakan? kita finishing pakai vernis khusus ya, yang Vernis khusus. tentunya juga satu misi, satu visi. Kita ramah lingkungan, tidak menebang hutan tadi. Kita pakai finishing yang ramah lingkungan, artinya menggunakan air atau water base. Jadi tidak menggunakan tinta.